nanti setelah Ayub sembuh bilang kalau yang nyembuhin saya, kata iblis. Nah, istrinya ngomong, wahai Ayub suamiku, ini aku bawa orang nih yang bakal bisa nyembuhin kamu sampai sembuh. Tapi setelah nanti kamu sembuh, kamu bilang ya yang nyembuhin dia. Ayub marah tuh. Wahai istriku, kata Ayub, aku berjanji dan bersumpah akan memukulmu. Kata Ayub. Nabi Ayub. Dia begitu. Aku berjanji dan bersumpah akan memukulmu ketika nanti aku udah sembuh. Karena yang menyembuhkan aku bukan dia, tapi Allah. Tapi karena Nabi Ayub dia udah bernazar, nazar itu dikabul sama Allah, sembuh. Nazarnya bilang, nanti kalau Allah sudah menyembuhkan aku berjanji akan memukulmu 100 kali. Allah kasih kesembuhan sama Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub bernazar, diambillah batang-batang lidi. Batang-batang lidi sampai 100. Dipukulnya bukan pukul nafsu, keprak. Iya, Nggak 100 kali, karena lidi udah 100. Sekali prak, udah. Itu sebagai nazarnya, mewujudkan nazarnya. Itu dibenarkan sama Allah. Itu kan karena dia tidak menimbulkan efek sakit, hanya menimbulkan pembelajaran, memberi pembelajaran bahwasanya yang menyembuhkan bukan dia. Nah, si istrinya Nabi Ayub itu tergoda oleh iblis. Di situ marah. Dan yang kedua, penyakit Nabi Ayub itu bukan penyakit yang sampai kulitnya terkelupas. Itu bohong. Oh, yang di kisah-kisah gitu. Itu bohong. Itu mah kalau kita ini dari paham-paham macam Yahudi. Itu orang-orang ahli kitab Yahudi yang lebih-lebih. Terus yang sampai dia diusir, itu bohong. Itu bohong. Itu ada di mana tuh? Kalau kita bisa di tafsir yang membenarkan bahwa apa yang dibilang diusir sama warga itu tuh hanya dikucilkan. Dikucilkan. Itu bohong. Itu yang mentafsirkan ayat itu orang Yahudi. Orang Yahudi, hati-hati itu. Iya, benar. Jangan sampai ke bawah dakwah. Karena kenapa? Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan nabi yang orang menjadi pilihan. Ya, itu pilihan memang. Nggak mungkin Allah begitu. Ya kan? Karena apa? Segala sesuatu Allah punya kehendak. Itu bohong kalau Nabi Ayub itu diusir, dikucilkan. Enggak, itu enggak benar. Sampai kulitnya terkelupas karena penyakit. Kita pernah baca tuh. Sampai katanya anak-anaknya mati. Itu bohong. Kebohongan belaka ya. Makanya suka nanti di ayat-ayat Quran itu akan ditemukan seperti itu, tafsir itu bohong, tafsir orang Yahudi itu. Ya, tafsir orang Yahudi. Dan itu banyak orang yang belum tahu itu. Banyak orang yang belum tahu keasliannya. Nabi Ayub memang sakit benar, tapi sakit kulit benar, tapi nggak sampai terkelupas kulitnya. Dan sampai nggak menimbulkan efek bau yang sangat menyengat, enggak. Memang tidak. Tapi justru karena Allah menguji kesabaran Nabi Ayub, yang akhirnya Nabi Ayub dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang paling sabar. Iya, betul. Tapi tentang tafsir itu gitu, bohong. Orang Yahudi itu yang ahli kitabnya yang melebih-lebihkan. Itu ada di mana? Di kitab Al-Hikam. Al-Hikam. Ayat? Ide tentang Nabi Ayub, cerita Nabi Ayub, kisah Nabi Ayub. Al-Hikam itu tentang hukum Allah. Di situ diceritakan. Nah, aneh aja tadinya berpikirnya ketika baca tafsir itu seperti itu. Tapi ketika aneh ngaji sama Mu'alim Safanil Zabi membahas tentang Al-Hikam itu, kebetulan ayat itu dibaca. Kebohongan belaka dari orang-orang ahli kitab Yahudi. Maksudnya memang benar Nabi Ayub sakit. Memang benar Nabi Ayub sakit kulit. Tapi bukan berarti dia kulit sampai terkelupas, baunya sangat menyengat lalu diusir sama orang itu, dikucilkan. Bohong. Kenapa Allah menjaga Nabi Ayub? Karena setiap orang pilihan Allah. Karena setiap Nabi dan Rasul itu pilihan Allah, nggak mungkin disia-siakan sama Allah. Jangankan Nabi, kita aja kalau udah pilihan Allah. Ada orang yang menghina kita, menghujat kita, kalau Allah tetap jaga kehormatannya, nggak ada yang nggak bisa nolak. Ya, itulah kekuasaan Allah kan. Jadi ya makanya kita harus hati-hati juga belajar tafsir atau baca tafsir, harus hati-hati. Makanya kan ada yang bilang sama Kiai Sofwan, Ustaz,
punya kitab tafsir yang Ibnu Jarir itu lengkap, tafsir Ibnu Jarir tuh. Terus inilah kita fungsinya ngaji, kata Kiai. Fungsi ngaji yang tadinya kini. Jadi kita jangan merasa bangga udah baca tafsir Quran begini, lalu kita menganggap benar itu. Kita selidiki dulu. Dan tafsir-tafsir yang lain. Karena jangan salah, ini ada orang jahat yang ahli kitab orang Yahudi yang menyatakan. Ya. Berarti Kadang ada segelintir baik-baik yang benar, kadang yang sekiranya buat meyakinkan orang buat memeluk Islam itu kan dipelintir gitu. diplesetin dong. Dipelintir buat untuk orang berdalil gini Iya. gitu. Kayak satu kasus jihad, kayak kasus apalah gitu. Memang harus kita banyak toleransi dari rujukan tafsir, jangan hanya satu tafsir. Ngaji kuping pun berharga ya. Berharga. Karena apa? Ketika kita hanya baca doang, baca Quran tanpa mengartikan atau tanpa tahu tafsir ayat-ayatnya, kita kan bisa kejeblos juga ya. Makanya pentingnya seorang guru begitu. Iya memang. Karena dia yang akan menjabarkan. Kalau kita belajar hanya lewat kitab, bagus memang, tapi kadang-kadang kita menafsirkan itu lewat nafsu itu yang nggak boleh. Iya memang. Jadi segala sesuatu yang ujian dari Allah tuh diselesaikan jangan bikin nafsu. Betul. Dengan pergunakan, makanya manusia dikasih akal yaitu lebih dominan besar di akal yaitu kita gunakan dengan akal. Itulah makanya Allah nyuruh kepada Nabi itu bilang begitu, katakan Muhammad thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Ya kan? Katakan wahai Muhammad kepada umatmu nih, kalau mempelajari ilmu agama wajib hukumnya. Berarti kan harus apa? Harus berguru jatuhnya. Ya, benar. Jangan ngaji sendiri. Jangan ngaji di Google, Nah, di Google, di YouTube, ya sama aja bohong. Tapi di YouTube kayak gini lupa. Di YouTube kita tahu ada orangnya. kita lihat Ya. orangnya. Kita tahu itu bisa menjadi pertanggungjawabannya gitu nanti. Nah, disitulah. Karena kita itu kan makanya kita Kita dengan Google ya. Kita berguru secara langsung. Itu kan bertatap wajah. Ya, Bertemu. intinya ketika kita di akhirat, Dipertanyakan, Iya. belajar dari mana? Oke, ini. Iya. Kiai itu kenal sama kita. Iya. Dan ketika kita masuk neraka, itu kayak ingat kita mau Nah. ngaji gua anak didik gua. Comot. Fungsi begitu kan? Kalau Google kan enggak. Google enggak, siapa yang mau tanggung jawabin? Nah, itu. Iya. Karena dia nggak tahu kita. Nah, kita nggak tahu cuma narasi bikinan tak di YouTube kita yang nggak tahu dia. Kita tahu dia dan dia nggak tahu kita. Cuman yang jadi sumber kebaikannya apa? Kuota yang sudah kita keluarkan lewat kita Ada manfaatnya. ada manfaat, itu jadi sedekah kita. Itu jadi sedekah kita. Cuma hanya itu doang sebatas. Sebatas itu doang. Tapi untuk dia bisa mengenal kita belum. Belum. Karena hanya lewat media, ya kan. Tapi kalau udah ketemu begini, kita bisa mempertanggungjawabkan. Oh iya, dia pernah ngaji sama saya. Iya, benar. Nah, terus saya belajar sama siapa? Kamu kiai ini. Kayak ini. Kiai ini belajar sama Dari siapa? guru, Sama ini. guru Sampai sampailah ke ketemu. Rasulullah. Tuh, Iya, benar. fungsinya kita belajar dengan guru. Iya, benar. Gitu kan. Dibanding lewat media sosial. Memang ada manfaatnya kalau itu kebaikan. Kebaikan. Ya kan? Kebaikan. Di Kalau samping itu, kita menuntut syafaatnya dari seorang guru, itu nggak akan ketemu. betul. Sekarang syafaat itu Allah akan berikan kepada orang-orang soleh juga. Iya. Maaf, ente misalkan, ente udah dianggap Allah orang soleh. Ane mau nyebur ke neraka, mau dicebur ke neraka. Ente bilang, ya Allah itu teman saya, ya kan? Itu teman saya, tolong ya Allah, tolong jangan diceburin. Ente bisa ngasih syafaat. Iya. Bukan para ustadz, bukan para ulama, bukan. Tapi orang yang sudah dianggap soleh oleh Allah, dia bisa memberi syafaat. Tuh makanya syafaat disebutnya apa? Syafatul ujma, ya kan? Syafatul ujma itu bukan hanya dari Rasulullah, tapi utama dari Rasulullah. Karena semua umat itu bakal ditolong, Iya. gitu kan? Nah kita diberikan kesempatan juga sama Allah. Berapa kali? 1 kali. Kita diberikan kesempatan. Siapa nih orang yang kita mau bawa? Nah, misalkan kita cinta sama orang tua kita, ya Allah kedua orang tua saya, ya Allah, udah 1 kali doang kita diberi kesempatan sama Allah, gitu kan. Begitu juga para ustadz, para kiai. Ya Allah, dia dulu pernah haji sama saya, itu murid-murid saya tuh, begitu. Udah, Allah mah tahu siapa yang pernah haji sama dia. Udah, kedorong semua. Karena 1 kali, gitu. Tapi kalau kita nggak sama sekali, guru nggak kenal kita,
siapa ente? Ya kan? Minta tolong gua. Nah, minta tolong sama gua, lo ngaji kagak pernah sama gua, gitu kan? Iya, gitu. Terus lagi pun nanti Rasulullah juga akan bilang, ngaku-ngaku umat saya. Lu baca salawat juga nggak pernah. Lo gitu kan? Jangan kan sunnah bersalawat sama gua nggak pernah. Nah, sekarang salawat yang paling sering kita baca di mana? Di sholat adanya. Ya kan, selebihnya kan di luar sholat. Nah, itu kan. Nabi Ibrahim pun kita salawat. Kita salawatin Nabi Ibrahim gitu kan. Nabi Ibrahim pun nggak bisa memberikan syafaat. Karena ketika perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah ada sejarahnya kan. Jangan sama gua minta tolong. Iya. Larilah ke Nabi sebelumnya. Nggak bisa, jangan gua. Coba lu ke Rasulullah, Nabi Muhammad. Gitu. Gendek lagi, lu siapa gua? Dan Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Isa. Nah, Jauh. dia dari Bani Israel. Bani Israel ya. Kalau Isa iya. Tapi kalau Nabi Muhammad kan bukan. Quraisy. Arab. Ya. Arab langsung. Karena kalau Isa itu keturunannya dari mana? Dari Nabi Yusuf. Iya. Dari Nabi Yusuf. Nah, kalau Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail. Kan Nabi Ibrahim nikah 2 kali. Ya kan, nikah 2 kali. Siti Sarah dan Siti Hajar. Nah, salah satu istrinya Nabi Ibrahim itu kan ada orang Mekah. Dan salah satu Nabi Ibrahim orang Mekah itu ketika itu dia berpisah tuh. Yang satu balik ke Mekah. Dan di Mekah punya keturunan. Salah satu Nabi Muhammad. Makanya keturunan Ismail. Itu nasabnya. Dari keturunan Bani Quraisy. Makanya yaitu semua Nabi gak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena begini juga tuh ya, Nabi itu banyak disetting sama Allah. Yang dikenal 25. Yang dari 25 itu disetting lagi sama Allah, dijadikan Rasul. Ya kan? Yang Rasul itu disetting lagi sama Allah. Yang mana? Yang ulul azmi. Itu kan settingan lagi itu. Begitu juga kita ini Islam disetting sama Allah, yang Islamnya benar karena imannya yang baik. Orang yang beriman disetting lagi. Siapa? Yang ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Disetting terus sama Allah. Kalau udah masuk dalam ahsanu amala, nah itu udah aman. Dia udah punya bekal yang bagus di mata Allah. Pada begitu, ya kan? Makanya semua manusia ini disetting terus sama Allah. Ada tingkatan. Ada tingkatan. Islam itu Ada kan yang ada rajin kafir. ibadah, tapi masih ada. Ada yang sering ibadah, tapi kebaikan dia banyak. Ya kan? Ada maksiat, tapi amal ibadah dia banyak, amal-amal dia baik semua. Betul. Itu gimana? Jadi pertanyaan, ketika dia seorang maksiat, tapi dia sering baik sama orang, sering nyantunin orang, itu nanti kelak di pada masa seperti apa? Ya. Jadi begini, pernah pertanyaan itu dilontarkan nama Nabi Musa pada Allah. Ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, lebih bagus mana amal ibadah menurutmu yang harus aku lakukan? Apakah dengan sholatku? Apakah dengan aku senantiasa membaca kitab-kitab yang kau turunkan? Apa kata Allah? Terus kata Musa, apakah dengan puasaku? Kata Allah, wahai Musa, sholat yang kau dirikan, yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri. Bacaan kitab yang kau baca itu pahalanya untuk dirimu sendiri. Puasa yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri. Tapi aku lebih menghargai seorang hamba yang dia mau melakukan hablum minan nas dengan baik. Hablum minan nas dengan baik. Kenapa? Diriwayatkan sama Nabi SAW. Nabi bilang, ketika ada orang berbuat dosa yang benar-benar maksiat luar biasa, tapi ketika suatu saat dia bersedekah dengan sepotong roti dia bersedekah kepada orang yang sedang lapar, saat itu dia mati, habis nasi itu dia mati. Ditimbang amalnya di yaumul mizan, ternyata sepotong roti itu lebih berat pahalanya ketimbang dosa yang dilakukan. Tuh. Kenapa? Bermanfaat untuk makhluk Allah. Tuh.
Jadi kita jangan mengharap dari ibadah, sholat kita, baca Quran kita, ngaji kita, berharap masuk surga. Belum tentu. Buruk. Kalau amal buruk dia sama aja. Belum tentu. Gitu kan. Justru yang Allah pengen lihat ahsanu amalannya itu terhadap hablum minan nasnya yang Allah pengen lihat. Karena dia punya empati kepada makhluk Allah yang lain, punya kepedulian. Dia nggak mentingin diri sendiri artinya. Sementara Allah ciptakan surga bukan untuk diri sendiri, buat orang banyak. Lu tolong hamba-hambaku yang lain, makhluk-makhlukku yang lain, tolong. Dan Rasulullah menolong kita, saat kita sebagai yang ngakunya umat Rasulullah, tapi kelakuannya enggak seperti Rasulullah. Nah, makanya jangan bilang mengaku cinta, menteladani suri teladan Rasulullah, sementara dia bejat. Masih banyak. Ya kan, biasa kan simbolnya kalau acara maulid itu begitu. Bener gak ada yang tanya yang kita tanya gitu nih, ibu mabuk, zina, tapi itu masih melakukan seperti yang tadi. Beda dengan seorang ahli ibadah, sholat rajin bukan ahli ibadah ya, tapi dia masih ada dosa perkawalan rasul tadi yang benar musik dan murtad. Jadi musik ternyata lebih condong ke musik. Musik lebih dominan ketimbang ibadah. Itu gimana? Kata Allah kan gini, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya kan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina, ya kan. Itu tempatnya yaitu jahanam. Ya, syarrul bariyah. Hidupnya buruk dan dia akan diabadikan di jahanam. Kafaru, orang kafir, musyrik, munafik. Munafik, 3 tuh. Oh nggak fasik ya? Fasik enggak? Enggak. Fasik enggak? Fasik masih di nerakanya, memang neraka tapi masih di atas. Yang paling dasar itu adalah paling dasar banget munafik. Di atasnya munafik, musyrik. Fasik di atasnya. Kafir masih di atasnya lagi. Jadi musik masih di atas. Masih di atas munafik. Siksaannya. Jadi kan begini. Ini paling dasar nih. Iya. Munafik. Paling bawah banget. Di sini musyrik. Di sini kafir. Iya. Di sininya lagi fasik. Fasik. Bertahap. Oh itu lebih dasar fasik ya? Lebih dahsyatan munafik urutannya. Sedangkan munafik di bawah. Paling bawah. Kedua musyrik. Mungkin penglihatan Allah ketika di bawahnya itu berbahaya. Udah paling dasar. Dalam arti konteksnya masih lebih berat atau Lebih berat. Oh yang berarti urutan Karena dia berhati dua. kayak musyrik dia. Kalau musyrik, Oh ya bentar. kalau musyrik dia tuh memang hanya menzalimi Allah. Tapi kalau munafik yang dibohongi dua, Allah dan umat manusia. Depan kita beriman, ya kan? Di belakang kita dia menyembah kepada selain Allah. Itu kan dua dosanya. Makanya Allah paling dasar itu hukumannya, hukuman paling berat. Kedua musyrik, karena hukuman cuma nama Allah doang di sambutannya. Musyriknya itu, ya kan, menduakan Allah. Ketiganya kafir. Kafir juga ada 2 tahap. Kafir harbi sama kafir yang biasa. Kafir yang biasa ini bisa termasuk orang Islam juga. Kafir itu kan artinya ingkar, ya kan? Nggak percaya dengan Allah. Mengingkari ayat-ayat Allah, nggak percaya omongan ulama, nggak percaya omongan asatid, nggak percaya dengan hari kiamat. Tapi kalau kafir yang memerangi Islam itu yang lebih berat lagi siksaannya. Itu kafir asli. Harbi. Dia kafir harbi, lebih berat lagi. Ada gitu. Sementara Mana brak? Sementara kalau orang fasik, kata Allah tuh, innallaha la yahdil qaumal fasik. Allah berjanji dalam surat At-Taubah ayat 24 tuh, aku nggak akan mau memaafkan dan tidak akan mau memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Fasik itu apa? Dia ingkar sama ayat-ayat Allah, nggak percaya sama ayat-ayat Allah. Fasik. Ya macamnya hadis bisa Al-Maidah kemarin. Yang kenapa sih
berkata ketika udah tahu aku ambil udah tahu di pengalaman mungkin tak pernah dia ada itu masih masuk kategori fasik. Iya. Jadi dia memang sengaja mengingkari ayat Allah, padahal dia tuh sengaja ingin melupakan Allah. Kan orang-orang yang nggak mau ngaji, orang-orang yang nggak mau taat sama Allah itu kan ingkar sama ayat Allah. Iya. Ya kan? Kalau dia ingkari ayat-ayat Allah berarti kan dia sengaja melupakan Allah. Makanya kata Allah wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, jangan kamu sengaja lupakan aku, kata Allah. Bila itu kamu lakukan, aku jadikan diri kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Itu janji Allah. Dan sesungguhnya kamu itu termasuk bagian orang yang fasik. Dilanjutin ayatnya di ayat doa Taubah tuh ayat 24, itu kan surat Al-Hasyr tuh. Ya kan? Al-Hasyr. Ayat 24 surat At-Taubah. Kata Allah, wallahu la yahdi qaumal fasik. Aku berjanji tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Berarti udah dilupakan. Jadi Al-Baqarah, ya di Al-Baqarah dijelasin lagi di Al-Baqarah tuh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Dikunci mati hatinya, kupingnya, matanya. Kalau orang hamba Allah udah dikunci seperti itu, yang namanya sholat, yang namanya beramal baik, yang namanya keluar asbulkah atau minanas, pasti butuh nangis. Kalau hablum minanas masih baik, itu masih ada kesempatan untuk nanti Allah berikan petunjuk. Entah nanti di akhir hayatnya, entah nanti tergantung rahmat Allah. Kita bisa masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Gitu kan. Ibadah kita ini cuma penopang. Satu. Kedua, sebagai penuntun hidup kita. Karena apa? Kata Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Kendalikan kesabaranmu dengan salat. Supaya kita bisa salat itu supaya kita menjadi hamba yang sabar. Gitu. Sabar terhadap ujian ini yang gak enak. Bahkan kata Allah, kalau kamu gak sabar terhadap ujian-ujian aku turunkan, yusir Allah, pergi dari kolong langit. Pergi dari kolong langit, kata Allah. Itu tafsirnya itu. Gitu kan. Kamu gak sabar terhadap ujian-ujian yang aku berikan, kesusahan-kesusahan yang aku berikan, cari Tuhan yang lain. Pergi dari kolong langit. Itu udah marah tuh Allah tandanya. Ya, gitu. udah murka ya, udah murka. Kalau murkanya Allah disuruh susah. Kayak macam kita udah benci sama orang udah. Belum kasar mau baik-baik untuk orang. Bahkan kata Nabi, az-zulmu, ya kan, az-zulmu zulmatun ila yaumil qiyamah. Kezaliman yang dilakukan seorang hamba itu akan menjadikan kegelapan nanti di hari kiamat. Kegelapan wajib. Kegelapan gimana? Sekarang begini, nanti ketika kita masuk pada fase melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu gelap, keadaan gelap, gak ada cahaya. Nah bayangin kita ngelewatin jembatan yang dari rambut sebelah itu dalam keadaan gelap. Yang ngasih penerang siapa? Kalau bukan amal soleh kita, kalau bukan rahmat Allah. Kalau sementara kalau dia selama di dunia zalim, zalim pada Allah, zalim kepada makhluk, gelincir. Yang punya amal sholat aja masih tergelincir. Kenapa? Mungkin hablum minanas kurang baik. Ya kan? Itu. Ada yang udah sampai mau ujung jatuh. Kenapa? Karena punya sifat sum'ah. Aduh. Sum'ah itu dia ingin disanjung. Oh, hampir sama dengan ria ya. Nah, jadi begini bahasanya sum'ah itu. Ketika dia merasa dirinya paling bagus bacaannya, dia mengharap ada orang yang memuji dia. Itu sum'ah namanya. Ya kan? Dan kalau dia misalkan sebatas di sini kan cuma gua doang yang baca paling bagus, itu riak jatuh. Jadi itu ria. Jadi mengaku merasa paling bagus, paling bisa, paling bisa. Terus udah gitu dia bilang, di sini siapa sih bacaan yang paling bagus kalau bukan gua? Ya. Tapi kalau merasa di sini cuma gua yang hafiz Quran, imam-imam yang lain bacaan salat cuma juz amma doang, gua ayat-ayat yang beda, ujub jatuh, ujub. Karena ingin menampilkan sesuatu yang orang lain tidak bisa.
itu ujub kalau dalam ibadah. Masing-masing punya fase. Kayak gini loh, ada di daerah satu tempat lah ya. Kita kalau sholatin, kalau sholat maghrib, sholat isya, mungkin sholat subuh ya, kalau kita nggak sholat subuh di sana, mungkin dia juga kali. Itu dia usianya sih udah usia banget. Buat maaf nih, buat mengimam ini masih pegang anjing, Mbak. Ketika kan kita disinggung di orang sana, memang di sini nggak ada yang muda. Bahkan Rasulullah pernah bicara, yang muda harus tampil. Dalam arti biar ada regenerasinya, kemungkinan di masjid. Udah, jadi itu nggak mau. Itu jadinya apa itu? Tidak benar. Hah? Tidak benar, egois. Ya, Egois, merasa paling bisa dia. iya. Satu, keduanya meremehkan orang lain. Nah, jadinya imam-imam yang bisa untuk yang bisa paling mundur dan pergi. Karena Itu memang sayangnya. karena memang nggak mau menyakiti perasaan dia. Iya, satu lebih tua, satu sepuh. Cuman yang tuanya itu nggak tahu Nggak diri. tahu diri. Bahasanya kita bilang. Takutnya ketika ya Allah kalau kadang Bismillahirrohmanirrohim. Jadi gimana yang murid dia baik, benar, ya kan bacaan. Tapi kan didengar orang kan udah karena satu dialognya dia lebih Ya. udah tua, udah uzur. Jadi ya tanggapan Udah orang, fasih. tanggapan orang kan jadi apa ya? Orang bisa jadi imam kagak kan? Jadi juga jadi sujud ya kan? Tuh loh, makanya ketika ini maju aja, tapi kita udah bang. Bahkan ada pinter dulu pesantren, bacanya enak, tahu panjang hurufnya Quran, dia bilang apa kenapa nggak ini? Bukan nggak mau, dia pengen, tapi dia dengan dibilang lu siapa sih? Lu baru datang kemari. Di hatinya dia masih ada keangkuhan dan kesombongan. Kalau yang begitu, ya dia punya keangkuhan dan kesombongan. Kata Nabi, jangan harap dia bisa masuk surga. Mencium baunya surga nggak dapat. Karena punya Bahkan kesombongan. seorang pemimpin imam, Iya, pemimpin sholat. iya. Karena dia nggak tahu diri, Iya benar sih. nggak tahu diri, Keegoisannya Nah, dia yang dipakai. mengucilkan orang lain. Baik. Sementara dia merasa paling baik. Baik. Itu kan kesombongan. Sombong. Kata Nabi, orang yang sombong jangan harap masuk surga. Mencium bau surganya nggak dapat. Benar. Nggak dapat, kata Nabi begitu. Dia seorang imam menanggung dosa besar itu. Udah nanggung dosa pribadi, ada kesombongannya, nambah lagi makmum yang dipimpin dalam sholat. Iya, karena berat dia membawa makmum ketika ketika kita udah melakukan seorang pemimpin, kita harus benar ini dalam baca sholat dalam tata ini. Ketika tiba-tiba dia sendiri dan menunjukkan pemimpin yang benar-benar itu. Sebab begini, urutannya kata ulama, iman itu akan kuat dan kokoh karena ilmu. Ilmu yang dikasih sama Allah itu Allah nggak sembarang kasih. Karena sifat ilmu cahaya. Sifat ilmu cahaya hanya orang yang amanah saja yang Allah kasih. Ya kan? Satu. Yang kedua, ketika Allah sudah memberikan ilmu itu kepada hambanya dan Allah berkahi ilmu itu terhadap hambanya itu, lalu hambanya itu terbimbing oleh ilmu itu, maka iman itu akan kuat. Iman yang kuat, iman yang subur akan menjadikan dirinya menjadi hamba yang tawadu dan qanaah. Itu sesungguhnya ilmu yang benar-benar Allah ridhoi kepada seorang hamba. Ada orang yang rajin masuk keluar masuk majelis taklim, majelis ilmu, tapi tidak Allah kasih keberkahan. Contoh Seperti apa? ketika Kenapa Allah nggak kasih keberkahan? Padahal dia seorang ya keluar masuk majelis taklim. Ya. Kan cukup sayang dulu. ya Cukup disayangkan ketika dia udah rajin masuk majelis taklim, keluar masuk majelis, tapi Allah nggak memberi keberkahan buat seorang itu tuh. dan Allah nggak kasih ilmu kepada dia. Maksud dan tujuannya Allah itu seperti apa sih? Jadi begini, kata Nabi, innama amalu binniyat. Awalnya dia niatnya bagus. Awal sebelum berangkatnya bagus, gue mau ngaji, ya kan, mau ngaji, bagus niatnya, ya kan, Baik, dicatat Baik. Allah. dicatat, Otak. ya kan, mau malaikat dicatat. Ketika sudah di dalam majelis ilmu, dia foto dirinya, dia tulis kalimat kata-kata ini, saya sedang berada di majelis ilmu. Oh, captionnya membawa saya berada ini. Saya sedang Tapi berada. kalau tidak menyertai dengan caption seperti itu nggak masalah atau Nggak gimana? masalah. Cuman foto doang.
foto terus nulis kata-kata. Tapi kalau Seakan-akan ingin memberitahu ini loh, gue lagi sedang ada di majelis ini. kalau kita bilang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekian-sekian, tapi nggak menunjukkan diri kita. Hah? Gimana? Captionnya. Gimana? Kita foto cetak Ya. Maulid Nabi. Karena begini tuh. Kata Nabi, ketika kita ingin melakukan amal kebaikan, kalau bisa jangan sampai orang lain tahu. Ya, Cukup memang. Allah aja yang tahu. Memang. Ya kan? Kalau sampai kita memunculkan supaya orang lain tahu, itu sifatnya bisa riya, bisa ujub, bisa sum'ah. 3 sifat itu kan muncul. Kenapa kita bisa muncul 3 itu? Dengan kita rajin keluar masuk majelis ilmu, terus kita nge-share di grup atau ngejapri. Salah satunya apa? Nanti kan orang kan ngomong, wah tuh cakep banget tuh. Ya kan? Gitu ya. Salut gua. Aneh. Itu yang kita harapkan kan. Iya, benar. Pujian itu sum'ah gitu. Dapat dosa kita. Kemudian kita dengan ngeser-ngeser begitu ada ujub, ada sifat apa?